Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam Lilin Pengharapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita meminta bimbingan yang hanya daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang terus memberkati kami, membimbing kami, memberi kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami benar-benar mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian Alkitab yang diambil dari Filipi 1 ayatnya yang ke-21 dan yang ke-22. Akan saya bacakan Filipi 1 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita harus hidup, berarti kita harus hidup, bekerja, memberi buah. Nah, sekarang ini menjadi pilihan bagi kita. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Apa yang harus Bapak Ibu pilih ketika kita menjalani kehidupan ini? Bapak, Ibu, dan saya, apakah akan memilih hidup bersama Kristus, memberi buah? Memberi buah ini maksudnya apa? Kita boleh melihat di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bagaimana hidup kita itu harus memberi buah. Memberi buah itu adalah hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, apakah kita sudah menyatakan kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan apakah kita benar-benar menjadi orang yang setia, bertutur kata, bertingkah laku dengan kelemah lembutan? Kita menguasai diri kita, ada pengendalian diri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan, mari kita mengevaluasi diri, mari kita merefleksikan diri. Ketika kita belum menghasilkan buah, ketika kita belum melaksanakan apa yang menjadi citra dari murid-murid Kristus, kita akan melakukan bersama mulai hari ini. Kita akan terus berusaha untuk bekerja memberi buah, untuk hidup di dalam Kristus, untuk hidup menjadi serupa dengan Kristus, untuk hidup menjadi murid-murid Kristus. Sehingga kita bisa hidup dengan menghasilkan buah. Seperti yang dikatakan tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, mari kita meminta terus-menerus bimbingan daripada Roh Kudus untuk terus dapat hidup menghasilkan buah. Nah, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu. Pada hari ini kami diingatkan kembali ketika kami merenungkan firman-Mu untuk hidup di dalam Kristus. Ketika kami memutuskan untuk menjadi murid-Mu, kami benar-benar menghasilkan buah. Kami menjadi murid-murid yang penuh dengan kasih-Mu, yang memancarkan bagaimana Engkau mengajarkan segala sesuatunya kepada kami. Mari tolong Bapa, tolong
membimbing kami. Tolong beri kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini dan benar-benar menghasilkan buah. Kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.